Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afri Fandi, mahasiswa Teknik Geodesi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses ekuatorial. Materi pada video kali ini diambil dari buku Robert Stewart yang berjudul Introduction to Physical Oceanography. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang proses ekuator. Proses ekuator penting untuk memahami pengaruh laut di atmosfer dan fluktuasi antar tahunan dalam pola cuaca global. Matahari menguapkan air di Pasifik tropis dan Samudra Hindia. Ketika air mengembun sebagai hujan, ia melepaskan begitu banyak panas sehingga area-area ini menjadi mesin utama yang menggerakkan sirkulasi atmosfer. Gradien suhu timur barat di ekuator mendorong sirkulasi zona di atmosfer, atau bisa disebut sirkulasi Walker. Variasi gradien suhu memengaruhi sirkulasi Walker, yang pada gilirannya memengaruhi gradien. Feedback-nya dapat menyebabkan ketidakstabilan atau disebut El Niño Southern Oscillation. Arus permukaan. Arus permukaan adalah stratifikasi yang kuat membatasi sirkulasi yang digerakkan oleh angin ke lapisan campuran dan termoklin atas. Arus ini meliputi 1. Arus balik Khatulistiwa Utara dan arus ekuator utara dan selatan. Arus balik Khatulistiwa Utara terjadi di antara 3 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang utara, yang mengalir ke arah timur dengan kecepatan permukaan tipikal 50 cm per detik. Arus berpusat pada pita angin lemah yang ada di garis lintang di mana angin pertukaran utara dan selatan bertemu. Yang kedua adalah arus ekuator utara dan selatan. Arus ekuator utara dan selatan mengalir ke arah barat dalam pita zonal di kedua sisi arus berlawanan. Arusnya dangkal, kedalamannya kurang dari 200 meter. Arus utara lemah dengan kecepatan kurang dari 20 cm per detik. Arus selatan memiliki kecepatan maksimum sekitar 100 cm per detik pada pita antara 3 derajat lintang utara dan ekuator. Berikutnya adalah arus bawah Khatulistiwa. Bob Arthur pada tahun 1960 meringkas aspek utama aliran arus ini. Yang pertama, aliran permukaan dapat mengarah ke barat dengan kecepatan 25-75 cm per detik. Kedua, arus berbalik pada kedalaman 20-40 meter. Ketiga, arus bawah ke arah timur meluas hingga kedalaman 400 meter dengan angkutan sebanyak 30 SV atau sama dengan 30 kali 10⁻⁻⁶. Keempat, inti kecepatan maksimum ke arah timur adalah 0,5 sampai 1,5 meter per detik. Naik dari kedalaman 100 meter pada 140 derajat bujur barat sampai 40 meter pada 98 derajat bujur barat, lalu turun. Yang kelima, arus bawah tampak simetris dengan sekitar ekuator dan menjadi lebih lemah di 2 derajat lintang utara dan 2 derajat lintang selatan. Arus bawah Khatulistiwa adalah pita dengan dimensi 0,2 km kali 300 km kali 13.000 km. Gambar di bawah ini adalah penampang melintang arus bawah Khatulistiwa di Pasifik. Area-area berbintik adalah area yang arusnya mengalir ke barat. Tanda panah memberikan arti bahwa aliran melintang. Selanjutnya adalah sirkulasi variabel ekuator, El Niño atau La Niña. Hal pertama yang akan saya bahas adalah hubungan antara El Niño dan osilasi selatan. Indeks osilasi selatan adalah tekanan permukaan laut di Tahiti dikurangi tekanan permukaan laut di Darwin. Indeks ini menunjukkan kekuatan angin pertukaran. Jika indeksnya tinggi, gradien tekanan antara timur dan barat di Pasifik tropis besar,
dan angin pasatnya kuat. Ketika indeks pertukaran negatif, maka angin pasatnya lemah. Karena El Nino dan osilasi selatan sangat erat kaitannya, fenomena ini sering disebut sebagai El Nino osilasi selatan atau ENSO. Baru-baru ini, osilasi disebut sebagai El Nino atau La Nina, di mana La Nina mengacu pada fase positif osilasi. Ketika angin pasat kuat dan suhu air di wilayah ekuator timur sangat dingin. Yang kedua adalah teori El Nino dari Wirtke pada tahun 1975. Selama 2 tahun sebelum El Nino, pertukaran yang sangat kuat terjadi di Pasifik Tengah. Pertukaran yang kuat ini memperkuat pusaran subtropis Pasifik Selatan dan memperkuat arus Khatulistiwa Selatan, dan juga meningkatkan kemiringan timur-barat permukaan laut dengan membangun air di Pasifik Ekuator Barat. Setelah tekanan angin di Pasifik Tengah mengendur, aliran air yang terakumulasi mengalir ke timur, kemungkinan dalam bentuk gelombang Kelvin ekuator. Gelombang ini mengarah pada akumulasi air hangat di Ekuador dan Peru, dan ke depresi Thermocline yang biasanya dangkal. Secara total, El Nino adalah hasil dari respon Pasifik ekuator terhadap atmosfer yang didorong oleh angin pasat. Ketiga adalah Philander pada tahun 1990 menunjukkan bahwa setiap El Nino itu unik, dengan suhu, tekanan, dan pola curah hujan yang berbeda. Data menunjukkan bahwa indikator terbaik El Nino adalah anomali tekanan permukaan laut di Pasifik Ekuator Timur dari 4 derajat lintang selatan sampai 4 derajat lintang utara, dan dari 108 derajat bujur barat sampai 98 derajat bujur barat. Keempat, Trenberg pada tahun 1997 berdasarkan diskusi dalam program variabilitas iklim dan prediktabilitas, merekomendasikan bahwa El Nino akan terjadi jika anomali suhu permukaan laut di wilayah 5 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang selatan dan 120 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur barat melebihi 0,4 derajat Celcius selama 6 bulan atau lebih. Gelombang Kelvin dan Rossby. Gelombang Kelvin dan Rossby adalah cara samudra menyesuaikan diri dengan perubahan gaya. Penyesuaian terjadi karena gelombang arus dan permukaan laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, gaya Coriolis, dan variasi utara-selatan gaya Coriolis. Dua jenis gelombang ini sangat penting untuk El Nino. Kedua gelombang ini dapat memiliki mode yang terbatas pada wilayah sempit utara-selatan yang berpusat di ekuator. Ini adalah gelombang yang terperangkap di ekuator. Keduanya ada dalam bentuk yang sedikit berbeda di lintang yang lebih tinggi. Telekoneksi El Nino. Telekoneksi adalah korelasi yang signifikan secara statistik antara peristiwa cuaca yang terjadi di berbagai tempat di bumi. Gambar di bawah ini menunjukkan telekoneksi global dominan yang terkait dengan El Nino osilasi selatan atau ENSO. Ini menunjukkan bahwa ENSO adalah gangguan atmosfer yang mempengaruhi seluruh Pasifik. Pengaruh ENSO adalah konveksi di Pasifik ekuator. Saat area hujan deras bergerak ke timur, hal itu mengganggu tekanan atmosfer dan mempengaruhi posisi aliran di lintang yang lebih tinggi. Urutan peristiwa ini mengarah pada beberapa prediktabilitas pola cuaca satu musim sebelumnya di Amerika Utara, Brasil, Australia, Afrika Selatan, dan wilayah lain. Mengamati El Nino. Pasifik tropis dan ekuator adalah daerah yang terpencil, yang luas, dan jarang dikunjungi kapal. Untuk mengamati wilayah tersebut, NOAA Pacific Marine Environmental Laboratory memasang buoy untuk mengukur variabel oceanografi dan meteorologi. Buoy pertama
telah berhasil digunakan pada tahun 1976 oleh David Halpern. Program tersebut kini telah berkembang menjadi Tropical Atmosphere Ocean, atau bisa disingkat TAO. TAO mengukur suhu udara, kelembapan relatif, kecepatan angin permukaan, suhu permukaan laut, dan suhu bawah permukaan dari 10 meter hingga 500 meter. 5 tambatan ini terletak di ekuator di 110 derajat bujur barat, 140 derajat bujur barat, 170 derajat bujur barat, 165 derajat bujur timur, dan 147 derajat bujur timur. Data dari TAO diisi dengan data dari pengukur pasang surut dan satelit. Data dari stasiun diteruskan ke pantai melalui satelit, diproses, dan tersedia hampir secara real-time. Altimeter pada Topex, Poseidon, mengamati topografi laut antara stasiun pulau dan di seberang lautan dalam. Pengamatan Topex Poseidon sangat berguna. Hal ini memberikan pandangan rinci tentang perkembangan El Nino pada tahun 1997 sampai 1998 dalam waktu dekat yang direproduksi secara luas di seluruh dunia. Data satelit di luar TAO memasukkan seluruh Pasifik tropis, menghasilkan peta permukaan laut setiap 10 hari. Animasi peta menunjukkan gelombang Kelvin melintasi Pasifik dan meluas di sepanjang pantai Amerika. Ramalan El Nino. Ramalan El Nino dibagi menjadi 3 model. Yang pertama adalah model atmosfer, kedua model kelautan, dan ketiga model gabungan. Model atmosfer adalah kemampuan kita untuk memahami El Nino sebagian bergantung pada kemampuan kita untuk memodelkan sirkulasi atmosfer di Pasifik ekuator. Hasil studi menyiratkan bahwa model numerik dari sirkulasi umum atmosfer perlu ditingkatkan jika model tersebut digunakan untuk mempelajari variabilitas tropis dan respon atmosfer terhadap perubahan di lautan tropis. Yang kedua adalah model kelautan. Model kelautan adalah kemampuan kita untuk memahami El Nino, bergantung pada kemampuan kita untuk memodelkan sirkulasi samudra di Pasifik ekuator. Keluaran dari model ini adalah analisis laut, bidang kepadatan dan arus yang paling sesuai dengan data yang digunakan dalam analisis. Hal ini digunakan untuk mendorong model atmosfer laut gabungan untuk menghasilkan perakiraan. Yang ketiga adalah model gabungan. Sesuai dengan namanya, model gabungan adalah model atmosfer dan samudra yang terpisah yang melewatkan informasi melalui batas umum di permukaan laut sehingga menghubungkan dua perhitungan. Perakiraan secara umum, model atmosfer laut yang digabungkan menghasilkan perakiraan terbaik. Perakiraan tersebut tidak hanya mencakup peristiwa di Pasifik, tetapi juga konsekuensi global El Nino. Perkiraan dinilai dengan dua cara. 1. Menggunakan korelasi antara anomali suhu permukaan laut rata-rata area dari model dan anomali suhu yang diamati di Pasifik ekuator timur. Yang kedua, menggunakan perbedaan RMS atau root mean square antara suhu permukaan laut yang diamati dan diprediksi di area yang sama. Sekian presentasi dari saya tentang proses ekuatorial. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.